Saya sapa seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online ini. Shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini saya akan melanjutkan khotbah saya tentang kedaulatan Allah dan predestinasi. Mohon maaf, ini PowerPoint saya di sini tidak muncul. Coba jauh saja. Oke. Kedaulatan Allah dan predestinasi yang saya akan ambil dari Roma 8 ayat 29 sampai 30. Kalau saudara ingat 2 minggu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, 3 minggu tepatnya sepertinya, saya menyampaikan khotbah saya tentang kedaulatan Allah dan predestinasi dalam konteks Efesus, ya. Dalam konteks Efesus. Dan hari ini saya akan mengajak kita melihat kedaulatan Allah dan predestinasi dalam konteks Roma 8 ayat 28 sampai ayat 29 sampai yang ke-30. Oke. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia di situ adalah Kristus, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Oke, bisa di next job. Saudara-saudara, pagi hari ini bila sempat saya akan bahas 3 hal dari predestinasi di Roma 8 ayat 29 sampai yang ke-30. Yang pertama soal konteks, yang kedua soal arti kata dipilih, dan yang ketiga soal arti kata ditentukan. Jadi 3 hal ini yang akan jadi poin saya pada hari ini. Ini PowerPoint saya di sini keluar. Oke. Yang pertama, saya akan bahas soal konteks Roma 8. Kalau saudara lihat Roma pasal 8, di situ menarik sekali. Sebab 3 pribadi Allah Tritunggal di situ disebutkan. Ya, itu menarik sekali. Kalau saudara baca di dalam kitab Roma, ada kata Allah, ya, tidak semua memang menunjuk kepada Bapa, ada yang menunjuk kepada Yesus. Tetapi dalam konteks ini kata Allah di situ menunjuk kepada Allah Bapa. Dan kata anak di situ menunjuk kepada Yesus Kristus atau Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Roh Allah dalam Roma pasal 8 itu menunjuk kepada Roh Kudus. Itu sebabnya sambil saya menyampaikan firman Tuhan ini, ada banyak ayat yang saya tidak taruh di slide ini. Itu sebabnya saya mau jemaat Tuhan saat ini menyediakan Alkitab bukunya di tempat masing-masing. Ayo, saya berikan kesempatan menyediakan Alkitab bukunya. Dan jangan lupa kita akan perjamuan kudus. Bila ada yang lupa, dipersiapkan dulu. Jangan dilupa. Oke? Kalau saudara sudah dapat, ini saya error ya. Saya akan bahas yang pertama, konteks Roma 8. Kalau saudara lihat di situ, ya, pribadi Allah Tritunggal disebutkan. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang menarik, saya mau simpulkan cepat, poinnya adalah Bapa sebagai subjek pemilihan dan penentuan. Coba dinaikkan lagi, dong. Dinaikkan. Nah, kalau saudara perhatikan ya, Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Nah, pertanyaannya di situ siapa? Dipilih oleh siapa? Dipilih oleh Anak, dipilih oleh Roh Kudus, atau dipilih oleh Bapa? Nah, itu yang saudara penting untuk pahami. Dan Alkitab ternyata menunjukkan bahwa itu dipilih oleh Allah. Dalam hal ini Bapa. Kenapa bukan dipilih oleh Anak? Sebab nanti kita memahami dalam predestinasi, dalam soal pemilihan dan penentuan, Anak pun dipilih oleh Bapa. Maka penting sekali memahami Allah Tritunggal dengan benar, sehingga kita memahami
predestinasi dengan benar. Dalam hal ini, dalam predestinasi, Bapa memilih Kristus dan Bapa memilih orang-orang di dalam Kristus. Oke, bisa di next lagi. Jadi poin saya di konteks Roma 8, semua orang yang dipilihnya dari semula. Dipilih oleh siapa? Dipilih oleh Bapa, bukan dipilih oleh Anak, bukan dipilih oleh Roh Kudus. Jadi dalam hal ini kita mesti bedakan pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam hal ini Bapa adalah subjek predestinasi, subjek pemilihan dan penentuan. Oke, bisa di next lagi. Konteks yang kedua dari Roma 8 yang saya mau jelaskan. Kalau saudara baca dalam Roma pasal 6, konteks sebelumnya di Roma 8, itu jelas sekali tema besarnya adalah bebas dari perbudakan dosa. Ya, itu jelas sekali, bebas dari perbudakan dosa. Lalu kalau saudara baca Roma pasal yang ke-7, itu jelas sekali konteks besarnya atau tema besarnya adalah bebas dari hukum Taurat. Nah, jadi Rasul Paulus dia tulis, ini saya tuliskan ya, bebas dari perbudakan dosa, Roma pasal 6 dibahas. Nanti saudara baca ya, nggak cukup waktu saya terangkan di sini. Lalu Rasul Paulus tulis lagi Roma pasal 7. Judul besarnya di situ kita bisa lihat bebas dari hukum Taurat. Nah, lalu Rasul Paulus masuk menulis Roma pasal 8, tema besarnya di situ ternyata adalah bebas dengan hidup oleh Roh. Nah, itu yang menarik ya. Bebas dengan hidup oleh Roh. Jadi poinnya begini, kita nggak bisa bebas dari dosa, nggak bisa bebas dari hukum Taurat, kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus dan tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di situ poin besarnya yang Rasul Paulus mau tekankan, saudara. Jadi kalau kita hubungkan dengan Roma 8 ayat 29 sampai 30, maka semua yang dipilih di Roma 8 ayat 29 adalah semua yang mau hidup dipimpin oleh Roh Allah. Roma 8 ayat yang ke-14. Dikasih naik lagi ayatnya Jo. Yang Roma 8 ayat 29 tadi. Nah, saudara perhatikan ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Pertanyaan kita begini, siapa yang dipilih oleh Bapa? Karena subjeknya kan Bapa. Sampai sini saudara bisa ikuti? Yang pertama tadi konteksnya saya jelaskan, Bapa adalah subjek pemilihan. Nya itu di situ menunjuk pada Bapa. Bapa subjek pemilih. Karena Bapa memilih kita, maka kita ditentukan menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Kristus. Nah itu kalimat-kalimat selanjutnya. Itu konteks pertama tadi, Bapa subjek pemilih. Konteks yang kedua yang saya mau terangkan, bahwa semua orang di situ adalah semua orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab semua orang. Lalu kita bertanya, semua di situ siapa? Semua yang dipilih oleh Bapa itu siapa? Nah, kan pertanyaannya di situ. Semua yang dipilih oleh Bapa itu siapa? Nah, lalu jelas sekali, bisa di next tadi, John. Slide tadi. Bahwa semua di situ, naik lagi, ya, semua di situ adalah semua orang yang mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab kalau saudara baca Roma 8 ayat 14, jelas sekali setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Maka semua orang yang dipilihnya adalah orang-orang yang mau hidup dipimpin oleh Roh Allah. Jelas sekali konteksnya. Roma 6, bebas dari perbudakan dosa. Roma 7, bebas dari hukum Taurat. Disimpulkan di Roma 8, kamu mau bebas dari semua itu, kamu harus hidup bebas dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Maka disimpulkan dalam konteks predestinasi di Roma 8 ayat 29 dan 30, bahwa semua yang dipilih itu adalah semua yang mau hidup dipimpin oleh Roh Allah. Oke, itu konteks kedua. Konteks ketiga yang saya mau saudara pahami di Roma 8. Menarik sekali di Roma pasal 8, ada Rasul Paulus membagikan dalam dua kategori. Ketika Rasul Paulus bicara soal hidup dipimpin Roh Allah, atau kita bebas atau kita dimerdekakan dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, Rasul Paulus membandingkan kita orang percaya sebagai anak-anak Allah dengan orang-orang yang diperkenan masuk dunia akan datang.
yang disebut kemudian makhluk-makhluk yang diperkenankan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi ada dua kelompok di Roma 8 itu yang saudara perlu mengerti. Ada kelompok makhluk, ada kelompok anak-anak Allah. Kelompok makhluk, kelompok anak-anak Allah. Nah, itu menarik. Jadi sekali lagi ya, saya mau jemaat pahami bahwa ketika Rasul Paulus bicara soal ini dipilih untuk selamat, itu atau ini ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus atau predestinasi, Rasul Paulus bicara dalam konteks ini. Dia membandingkan ada yang disebut makhluk, ada yang disebut anak-anak Allah. Maka poinnya, semua yang dipilih dalam Roma 8 ayat 29 menunjuk pada anak-anak Allah dan bukan makhluk. Oke, di next Joe. Ini menarik sekali. Saudara perhatikan ya, Roma 8 ayat yang ke-14. Saya bacakan ya, Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah, lalu di ayat-ayat berikutnya, Roma 8 ayat 19, 20, 21, Rasul Paulus bicara soal ada kelompok yang disebut makhluk. Saya bacakan dari ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi saudara bisa bedakan yang saya uppercase huruf besar semua di situ. Ada makhluk, ada anak-anak Allah. Itu jelas sekali ada dua kelompok yang berbeda. Dan makhluk ini diperkenankan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Artinya anak-anak Allah itu bukan yang kelompok makhluk. Dan kelompok makhluk itu bukan kelompok anak-anak Allah. Rasul Paulus bedakan dua kelompok ini. Maka ketika Rasul Paulus katakan kemudian di Roma 8 ayat yang ke-29, kembali ke ayatnya Jo, di atas tadi. Ya, ini ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Semua di situ apakah makhluk atau anak-anak Allah? Jawabannya adalah anak-anak Allah, bukan makhluk. Nah, bisa paham saudara ya? Jadi poinnya kalau mau potong cepat, predestinasi atau pemilihan itu bicara berkat untuk orang-orang percaya yang sudah ada di dalam Kristus. Kalau kita hubungkan dengan Efesus seperti itu, sudah ada di dalam Kristus. Bahkan kalau kita baca Roma 8 ayat 1, tegas sekali Rasul Paulus mulai, karena itu sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Itu jelas sekali. Jadi bicara predestinasi itu bicara berkat untuk orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus. Sudah ada di dalam. Predestinasi bukan bicara ini semua manusia, baru yang sebagian ini dipilih untuk diselamatkan. Bukan itu. Predestinasi dalam Alkitab nggak bicara itu. Jadi bukan ini sekumpulan semua manusia yang diciptakan lalu berdosa, maka semua yang berdosa ini sebagian dipilih masuk untuk diselamatkan. Bukan. Predestinasi pada Alkitab bukan pada konteks itu. Predestinasi pada Alkitab bicara semua yang sudah di dalam, sudah percaya, sudah mengasihi Kristus, ini ditentukan tujuannya. Menjadi orang-orang yang akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Itu predestinasi dalam Alkitab. Khususnya konteks Roma 8 ayat 29 sampai 30. Oke, kembali Jo, next. Itu konteks yang kedua. Nah, penjelasan selanjutnya, saudara perlu mengerti bahwa dalam teks aslinya, ya bahasa Yunani, di Roma 8 ayat 29 itu sebenarnya tidak ada kata semua. Kalau semua dalam bahasa Yunani itu bisa pas, ya, pas itu berarti semua. Tetapi di situ tidak ada kata pas. Tetapi di sini yang digunakan adalah host yang berkasus jamak plural. Host itu adalah pronoun atau kata ganti dengan arti siapa, apa,
yang atau beberapa. Jadi dalam hal ini, kalau kita mau terjemahkan literal, dan semua orang harusnya dan beberapa orang yang dipilihnya dari semula. Jelas, beberapa orang, nggak semua manusia berdosa itu selamat, tetapi ada beberapa orang yang dipilihnya. Permasalahannya bukan dipilih dari luar ke dalam, permasalahannya dipilih adalah yang sudah di dalam, dipilih dan ditentukan. Itu dua hal yang berbeda. Dipilih dari luar ke dalam dengan dipilih yang sudah di dalam, itu dua hal yang berbeda. Ya, misalnya gini. Saya kasih contoh sederhana. Ini ada banyak manusia ya. Ada banyak tisu. Nah, saya nyampa dikit nih. Ada ini, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tisu. Nah, ini misalnya Kristus, di dalam Kristus. Ya, saya taruh di sini. Predestinasi itu bukan bicara orang-orang dari luar dipilih. Kamu saya pilih ya. Kamu saya pilih. Yang ini saya tidak pilih, berarti saya tentukan binasa. Nah, predestinasi itu bukan itu, saudara. Predestinasi dalam Alkitab itu bicara yang sudah di dalam, ini ditentukan tujuannya. Jadi antara yang di dalam dan di luar, dipilih yang sudah di dalam. Nah, kalau saudara bertanya bagaimana dia bisa ada di dalam, itu bukan dalam konteks predestinasi di Roma 8 ayat 29 sampai 30. Bukan di konteks itu. Nanti kita bicarakan di minggu-minggu selanjutnya. Bagaimana bisa orang di dalam Kristus, apakah sudah dipilih dan ditentukan? Nah, itu belum sampai ke situ kita bahas. Tetapi kalau kita bahas di Efesus dan di Roma, jelas sekali predestinasi yang dibicarakan adalah yang di dalam yang dipilih. Ada 2 opsi, yaitu di dalam dan di luar. Dan yang dipilih oleh Bapa sebagai subjek pemilihan adalah yang di dalam, bukan yang di luar. Oke, saya berharap contoh sederhana itu sangat jelas. Jadi, kata host yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia semua, itu sesuai konteksnya, tidak berarti semua umat manusia. Tapi semua anak-anak Allah. Atau secara literal, beberapa anak-anak Allah yang mau hidup dipimpin Roh Kudus itu. Bahkan kalau saudara baca konteksnya, bukan hanya mau hidup dipimpin Roh Kudus, Roma 8 ayat 14, tapi juga mengasihi Kristus, Roma 8 ayat 28. Sebab Allah bekerja mendatangkan segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Mengasihi Kristus. Mengasihi Allah. Lalu bukan cuma itu, dalam Roma 8 ayat 17, jadi saya mau saudara cek di Alkitab bukunya ya. Saya sengaja tidak tampilkan ayatnya supaya saudara terlibat di Alkitab buku saudara. Atau Alkitab gadget saudara yang lain. Jadi Roma 8 ayat 14, itu dipimpin Roh Allah. Roma 8 ayat 17 itu yang mau menderita bersama dengan Kristus, dan Roma 8 ayat 28 itu orang-orang yang mengasihi Kristus. Lalu di Roma 8 ayat 29 semua orang yang dipilihnya. Maka jelas sekali urutan semua orang yang dipilihnya di situ adalah yang dipimpin Roh Allah, yang mengasihi Kristus, dan yang mau hidup menderita bersama dengan Kristus. Itu jelas sekali. Dan dalam konteks kitab Efesus, itulah orang-orang yang disebut di dalam Kristus. Nah, itu saudara nanti lihat rekamannya dalam khotbah predestinasi dan kedaulatan Allah versi kitab Efesus ya. Oke, bisa di next. Nah, konteks selanjutnya, gak heran hanya orang-orang yang menderita bersama Kristus yang akan dimuliakan bersama Kristus. Maka poin saya, semua yang dimuliakan dalam Roma 8 ayat 30 adalah orang-orang yang meresponi dan mengasihi Kristus. Itu jelas sekali saudara. Jadi kalau kita mau memahami bagaimana bisa semua manusia, ada sebagian yang selamat, ada sebagian yang tidak. Maka kita mesti mengerti kalau kita kaitkan dengan predestinasi, apakah Allah memilih sebagian orang selamat? Ya betul. Dipilih sebagian yang selamat karena memang Allah memilih orang-orang di dalam Kristus untuk ditentukan tujuannya. Untuk mereka ditentukan dipermuliakan bersama dengan Kristus. Tetapi apakah dipilihnya dalam Roma 8 ayat 29 sampai 30 itu dalam konteks dari luar ke dalam? Tidak. Tapi
Ada opsi yang di luar, yang di dalam yang dipilih. Bukan semua di luar lalu dipilih satu-satu ke dalam, bukan. Konteksnya bukan itu. Nah, ini saya ulang-ulang supaya saudara mengerti dengan benar. Ya. Jadi, semua yang dimuliakan dalam Roma 8 ayat 30 adalah yang meresponi dan mengasihi Kristus. Kalau saya bacakan Roma 8 ayat 17, ya, saya bacakan saja di sini, karena saya tidak taruh di situ. Dan jika kita adalah anak, kita juga adalah pewaris Allah. Oh, ini versi ayat sebentar. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Perhatikan, menderita bersama dengan Dia, baru dipermuliakan bersama dengan Dia. Oke. Coba tolong dinaikkan ke yang pertama tadi, ayatnya itu, Roma 8 ayat 29 sampai 30. Nah, perhatikan ya. Tadi saya bacakan menderita bersama dengan Dia, itu Roma 8 ayat 17, baru dipermuliakan bersama dengan Dia. Sekarang baca Roma 8 ayat 30 di slide itu, Saudara. Mereka yang ditentukan dari semula dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya mereka dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya mereka juga dimuliakannya. Maka konteks di sini jelas menunjukkan yang dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan adalah mereka yang menderita bersama dengan Kristus. Berarti orang-orang yang sudah di dalam Kristus. Bukan baru mau dipilih dari luar ke dalam. Oke, kembalikan lagi slide-nya. Jelas saudara ya? Oke, next. Itu soal konteks. Sekarang kita bahas yang kedua. Ini salah ya, itu harusnya yang kedua, itu yang ketiga. Harusnya yang kedua ini. Arti kata dipilihnya dari semula. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, itu kan Roma 8 ayat yang ke-29 tadi. Nah, kata dipilihnya dari semula, itu bahasa Yunaninya adalah proginosko. Yang terbentuk dari dua kata, pro dan ginosko. Pro itu secara sederhana bisa berarti sebelumnya, terlebih dahulu, atau dari semula. Makanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Nah, lalu kata ginosko yang kemudian diterjemahkan dipilih itu menarik sekali. Karena kata ginosko itu dalam perjanjian baru bisa diterjemahkan bersetubuh. Sama seperti gini. Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria selama Maria mengandung Yesus Kristus. Kan ada ayatnya itu di perjanjian baru. Di Injil. Nah, kata tidak bersetubuh, bersetubuhnya di situ adalah ginosko. Lalu dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23, kalau nggak salah ya, ayat sekitar itu, Matius pasal 7, ada dikatakan begini, enyahlah, aku tidak mengenal engkau. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Lalu orang-orang itu berkata, loh aku sudah mengusir setan demi namamu dan lain-lain. Lalu Tuhan berkata, enyahlah, aku tidak mengenal engkau, aku tidak ginosko, aku tidak bersetubuh. Dalam arti, aku tidak mempunyai hubungan yang intim dengan engkau. Enyahlah, kamu semua pembuat kejahatan. Nah, kata yang sama, ginosko itu digunakan di Roma 8 ayat 29 ini, saudara. Sebab semua orang yang diginoskonya, lalu ditambah kata pro, diginoskonya dari semula. Artinya diketahui, dipahami, dirasakan, atau mempunyai hubungan yang intim dengan Allah. Sebab kata ginosko itu bisa diterjemahkan bersetubuh. Dalam kamus dikatakan begini, ginosko itu adalah ungkapan Yahudi untuk hubungan seksual seorang pria dan seorang wanita. Artinya hubungan intim. Dalam hubungan intim itu ada saling menikmati antara suami dan istri. Dalam hal ini hubungan kita dengan Allah dianggap seperti hubungan yang intim itu, saudara. Artinya ada saling menikmati. Kita menikmati Tuhan, Tuhan menikmati hidup kita. Itu yang disebut hubungan intim. Kalau saudara pikiran kotor, pikiran saudara aneh. Tapi kalau saudara bicara soal relasi dengan Tuhan, ini bukan hal yang aneh. Sebab memang
Orang-orang yang diketahui oleh Tuhan adalah orang-orang yang mau hidupnya dinikmati oleh Tuhan. Maka kata ginosko jelas sekali berhubungan dengan mengenal secara intim. Ada relasi antara Allah dan manusia. Ada koneksi di situ, saudara. Ada koneksi. Itu yang disebut diketahui. Bagaimana saya bisa mengetahui istri saya? Karena saya mempunyai hubungan, relasi dengan dia. Dan bukan hanya tahu tetapi mengenal, ginosko. Karena saya mempunyai keintiman dengan dia. Seperti itu saudara, yang dimaksud dalam kata ginosko. Maka kalau kita melihat ayatnya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Semua orang yang mempunyai hubungan intim dengan Tuhan dari semula. Loh, kok bisa dari semula? Karena memang ini dalam tataran pengetahuan. Makanya ginosko juga diterjemahkan, aku tidak mengenal kamu. Jadi pengetahuan karena sebuah hubungan yang ada. Itu inti dari ginosko, saudara. Next. Maka proginosko dalam Roma 8 ayat 29 berarti Allah mengenal orang-orang itu dari semula secara intim. Dan Allah mengenal mereka secara intim hanya melalui Kristus. Nah, saya kasih ilustrasi sederhana lagi. Ini orang-orang di dalam Kristus. Ini Kristus, saudara ya. Ini orang-orang di dalam Kristus. Ya, anggap saja dua tisu di sini. Nah, ini orang-orang di luar Kristus. Ya, tidak di dalam. Yang ini di dalam. Yang ini di luar Kristus. Nah, yang dibicarakan dalam Roma pasal 8 ayat 29, semua orang yang dipilihnya dari semula adalah semua orang yang punya hubungan dengan Kristus. Karena mereka punya hubungan dengan Kristus, maka Allah Bapa disebut mengenal mereka, mengetahui mereka sejak semula. Yang ini apakah Allah tahu? Ya, Allah Maha tahu, pasti Allah tahu mereka, wong Dia yang ciptakan mereka. Tetapi ini bukan dalam konteks relasi dengan Bapa. Sebab konteks relasi dengan Bapa hanya bisa terjadi melalui Kristus. Itu sebabnya Tuhan Yesus juga bilang tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini bicara dalam konteks keintiman, keselamatan sepenuhnya di dalam Kristus. Itu maksudnya, saudara. Nah, makanya orang-orang ini yang di dalam Kristus ini disebut anak-anak Allah dalam Roma 8. Yang di luar Kristus yang diperkenan masuk dunia akan datang, ini disebut makhluk. Kalau mereka lolos penghakiman menurut perbuatan, mereka nggak disebut anak. Karena tidak ada relasi antara mereka dengan Bapa secara intim di dalam Kristus. Tapi karena Allah adil menghakimi semua orang menurut perbuatannya, mereka akan diperkenan masuk dunia akan datang, tapi disebut makhluk. Itu kebijaksanaan Allah kita yang maha kuasa, maha adil, maha kudus, saudara. Dan itu semua juga bisa terjadi karena Tuhan Yesus menebus semua manusia. Kalau Tuhan Yesus tidak menebus semua manusia, ya tidak ada makhluk yang diperkenan masuk dunia akan datang. Bahkan kita pun tidak bisa masuk kerajaan sorga kalau Yesus Kristus tidak menebus semua manusia. Jadi jelas sekali saudara, sebab semua orang yang dipilihnya adalah semua orang yang mempunyai hubungan dengan Kristus. Artinya yang dikenal sebelumnya adalah mereka yang telah berada di dalam Kristus, yang saya ilustrasikan tadi ini. Telah berada di dalam Kristus. Itu kalau bahasanya Efesus 1 ayat 4. Kalau dalam bahasanya Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipilihnya itu adalah semua yang hidup dipimpin Roh Kudus. Kalau dalam Roma 8 ayat 17, semua yang dipilih itu adalah semua yang mau menderita bersama dengan Kristus. Kalau dalam bahasanya Roma 8 ayat 28, semua yang dipilihnya itu adalah semua yang mereka yang mengasihi Allah. Itu jelas sekali. Konteks menunjukkan hal itu, saudara. Maka semua orang yang dipilihnya adalah semua orang yang dikenalnya sebelumnya telah berada di dalam Kristus. Oke, next. Nah, maka kalau saya buat bagannya seperti ini, saudara. Orang-orang yang dipilih dikenal Allah dari semula atau di proginosko. Kalau lihat konteks Roma 8, itu jelas sekali. Mau dipimpin Roh Allah, mengasihi Allah. Dan kalau dihubungkan dengan Efesus, di dalam Kristus. Orang-orang yang di dalam Kristus. Jadi sudah di dalam, baru dipilih. Bukan dari luar, dipilih ke dalam. Bukan itu konteks predestinasi. Oke, sekarang kita bandingkan soal ini. Next.
soal mengasihi. Bisa dikembalikan dulu, Jo. Saya terangkan dulu sedikit. Nah, jadi semua orang yang dipilihnya dari semula adalah semua orang yang mengasihi Allah. Coba saya bacakan Roma 8 ayat 28 ya. Kan ayat 29 itu adalah semua yang dipilihnya dari semula. Ayat 28-nya begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan, Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan semua orang yang dipilihnya dari semula. Berarti siapa yang dipilihnya dari semula? Yang mengasihi Dia, karena konteks ayatnya jelas sekali. Nah, masalahnya atau penjelasan tepatnya adalah mengasihi Allah di situ berhubungan dengan respon. Coba kita bandingkan 1 Korintus 8 ayat 3. Next, Jo. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal, ia diginosko oleh Allah. Sama kan? Semua orang yang dipilihnya adalah semua orang yang diginosko Allah sebelumnya, sejak semula. Dan 1 Korintus 8 ayat 3 dikatakan, tetapi orang yang mengasihi Allah, agapao Allah, adalah orang-orang yang diginosko, dikenal oleh Allah. Maka kata agapao di situ kalau kita lihat teks bahasa Yunaninya disebut to welcome, menyambut. Menjadi gemar akan Allah. Semua orang yang menjadi gemar akan Allah, yang kesukaannya adalah Allah, yang sangat mencintai Allah, itu adalah orang-orang yang diginosko oleh Allah. Maka poinnya mengasihi itu terlibat respon manusia di dalamnya. Ada respon manusia terhadap Allah. Maka semua orang yang dipilihnya dari semula adalah semua orang yang diproginoskonya dari semula. Adalah orang-orang yang diketahuinya mengasihi Allah melalui Kristus. Ini berarti ada respon manusia terhadap Kristus. Terhadap Allah melalui Kristus itu. Next lagi, kita bandingkan ayat-ayat selanjutnya lagi. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Tuh, ayat-ayatnya jelas. Yang mengasihi Allah itu yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Kata mengasihi di situ juga. Itu juga agapao. Melakukan perintah Kristus, mengasihi Kristus berarti dikasihi oleh Bapa. Jadi kalau kita kembali ke ayatnya, Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Semua orang yang diginoskonya dari semula. Artinya semua orang yang telah mengasihi Kristus. Yang diketahui Bapa mengasihi Kristus. Ini orang-orang yang ditentukan. Jadi bukan orang-orang yang dari luar ke dalam. Orang-orang yang sudah di dalam yang mengasihi Kristus yang ditentukan. Itu jelas sekali konteksnya. Oke, next. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Tuh. Roma 8 ayat 28 tadi, bahwa Allah bekerja mendatangkan segala sesuatu bagi mereka yang mengasihi Dia. Lalu ayat 29 diteruskan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Siapa semua itu? Orang-orang yang mengasihi Allah itu di Roma 8 ayat 28. Dan dijelaskan di Yohanes 14 ayat 23, yang mengasihi Allah itu adalah yang menuruti firman Allah. Dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi poinnya mengasihi Kristus, menuruti firman-Nya, akan dikasihi oleh Bapa. Itu yang ditentukan oleh Bapa, orang-orang yang dikasihi Bapa. Yang diketahui oleh Bapa punya relasi dengan Kristus, dan itu berarti punya relasi dengan Bapa sebagai anak-anak Bapa di sorga. Next. Yohanes 16 ayat 27. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku. Perhatikan, ada syarat loh. Bagaimana Bapa bisa mengasihi kamu dalam konteks relasi? Kamu harus mengasihi Kristus. Makanya dipilih yang di dalam Kristus, bukan dipilih dari luar ke dalam. Ini lagi, ini saya gemes ini saudara, makanya saya mau jelasin. Karena banyak orang salah pahami predestinasi itu. Alkitab sudah bilang yang dijelaskan predestinasi itu adalah yang di dalam yang dipilih, yang punya relasi dengan Kristus. Bukan dari luar ke dalam, yang sudah di dalam dipilih. Makanya disebut di sini, Bapa sendiri mengasihi kamu. Apa syaratnya Bapa mengasihi kamu? Kamu telah mengasihi aku. Kamu sudah di dalam aku, mengasihi aku.
Dan percaya aku datang dari Allah, dari Bapa itu. Jadi kita dikasih karena mengasihi Kristus, sudah di dalam Kristus. Nah, karena kita mengasihi Kristus, kita dikasihi Bapa, kitalah yang ditentukan Bapa untuk dipermuliakan bersama-sama dengan anaknya yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus. Yang ini ya dihakimi menurut perbuatan dan tidak disebut anak, ini disebut makhluk. Jelas sekali konteksnya Roma 8 itu, saudara. Clear, bisa diuji. Oke, next. Lukas 10 ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Poinnya menolak Kristus, menolak Bapa. Jelas sekali ada syaratnya. Kamu bisa disebut dikasihi oleh Bapa kalau kamu mengasihi Kristus. Itu poinnya. Next. 1 Korintus 8 ayat 3 tadi kembali. Orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Artinya mengasihi Allah melalui mengasihi Kristus. Orang-orang inilah yang diginosko oleh Allah, yang dikenal, yang disebut mempunyai hubungan intim dengan Bapa di sorga. Dan hasil dari hubungan intim itu kamu disebut sebagai anak-anak Allah. Relasinya. Karena kamu ada di dalam Kristus, itu berarti kamu dipimpin Roh Kudus, kamu mau menderita bersama dengan Dia, kamu mengasihi Bapa, maka engkaulah yang disebut anak-anak Allah. Itu maksudnya, saudara. Clear kan? Mudah kan, saudara? Oke, next. Jadi semua hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang diproginosko, yang dipilihnya dari semula, atau yang dikenal atau diketahuinya dari semula, adalah orang-orang yang mengasihi Allah atau orang-orang yang mengasihi Kristus. Next. Nah, gak heran kalau kita baca 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Dalam bahasa Inggrisnya, elect according to the foreknowledge. Jadi dipilih menurut pengetahuan sebelumnya, foreknowledge. Dipilih menurut pengetahuan sebelumnya. Kalau dalam bahasa Indonesia sayang tuh kurang jelas. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Jadi rencana itulah the foreknowledge, proginosko. Jadi proginosko di situ diterjemahkan rencana. Elect according to the foreknowledge. Itu bagus sekali bahasa Inggrisnya. Dipilih menurut kemahatauan atau menurut pengetahuan sebelumnya. Pertanyaan kita, apa yang diketahui oleh Bapa sebelumnya? Ya respon orang-orang yang percaya kepada Kristus. Next. Nah, jadi poinnya kalau saudara lihat dipilih di situ eklektos ya. Lalu rencana itu adalah prognosis ya, dari kata kalau kata kerjanya proginosko, kata bendanya prognosis. Itu berarti pengetahuan sebelumnya. Foreknowledge atau juga bisa berarti pengaturan sebelumnya. Prearrangement, pengaturan sebelumnya, atau dalam bahasa sederhananya rencana. Maka poinnya, rencana atau pengaturan sebelumnya itu selalu berhubungan atau dimulai dengan pengetahuan sebelumnya. Jadi Bapa mengetahui sebelumnya orang-orang yang mengasihi Kristus. Ini diketahui oleh Bapa, dan orang-orang yang mengasihi Kristus dipilih oleh Bapa, kemudian ditentukan tujuannya. Pada konteks itulah Alkitab bicara predestinasi. Next. Oke, sudah clear saudara ya arti kata proginosko? Semua orang yang dipilihnya dari semula. Artinya orang-orang yang dipilihnya adalah orang-orang yang mengasihi Kristus, menderita bersama dengan Kristus, dan orang-orang yang mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Semua yang dipilihnya di situ adalah anak-anak Allah, bukan makhluk yang diperkenan masuk dalam kemerdekaan-kemuliaan anak-anak Allah. Itu konteks Roma pasal 8. Yang ketiga, yang terakhir. Arti kata ditentukannya dari semula. Ini yang kemudian diterjemahkan predestinate. Atau ditakdirkan. Atau ditentukan dari semula. Nah, kata ditentukan dari semula dalam bahasa Yunaninya adalah proorizo. Yang bisa berarti membatasi terlebih dahulu. Menentukan sebelumnya. Atau dalam bahasa yang agak akrab bagi kita orang Indonesia, mentakdirkan, menakdirkan. Itu predestinate. Jadi apakah Alkitab mengajarkan soal takdir?
Benar. Alkitab ajarkan soal takdir. Dalam hal ini, takdir orang-orang yang ada di dalam Kristus. Karena predestinasi bicara orang-orang yang di dalam Kristus. Bukan takdir sebagian kamu dibawa masuk ke dalam Kristus supaya selamat. Bukan itu. Tetapi takdir orang-orang yang di dalam Kristus. Itu yang ditentukan. Itu yang ditakdirkan. Oke, next. Nah, dari kata proorizo ini jelas bahwa Bapa di sorga sebagai subjek pemilihan dan penentuan, subjek predestinasi, Bapa ini menetapkan batasan atau mentakdirkan semua orang yang dikenalnya sejak semula atau diketahuinya telah berada di dalam Kristus, ya, yang sudah di dalam ini, ini yang ditakdirkan, ini yang ditentukan tujuannya. Ini adalah orang-orang yang telah berada di dalam, telah meresponi Kristus, telah mengasihi Kristus, telah terbukti menderita bersama Kristus. Ini ditakdirkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan pada akhirnya ditakdirkan untuk dimuliakan bersama dengan Kristus. Loh, lalu yang ini tidak dimuliakan bersama dengan Kristus. Yang di luar Kristus tidak dimuliakan bersama dengan Kristus. Ada yang binasa, tapi ada yang diperkenan masuk dunia akan datang, tapi disebut makhluk. Ini bukan bagian dari predestinasi. Ini bagian dari kemurahan Tuhan dalam bentuk yang lain, dalam penjelasan atau dalam konteks yang lain. Jadi jelas sekali, saudara. Yang dikenal sejak semula atau yang dipredestinasi adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Maksudnya yang dikenal sejak semula itu kemudian ditakdirkan menjadi serupa dengan Kristus. Orang-orang yang mengasihi Kristuslah yang bisa ditakdirkan menjadi serupa dengan Kristus. Itu konteksnya. Makanya saya selalu kasih contoh sederhana seperti ini. Kalau kita menyanyi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Itu hanya bisa dialami, ya, mau jadi seperti Kristus, itu hanya bisa dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus itu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Kalau misalnya orang Muslim, orang Hindu, orang Buddha, atau orang beragama lain yang gak percaya Tuhan Yesus menyanyikan lagu itu, bisa. Kalau cuma nyanyi doang bisa, kan punya mulut, bisa nyanyi. Tapi apakah dia bisa mengalamiku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu? Ya gak bisa. Karena apa? Dia gak punya relasi dengan Tuhan, dia cuma bisa nyanyi doang. Karena itu kan lagu, semua orang juga bisa nyanyi. Saya juga bisa nyanyi lagu-lagu Islam, saya juga bisa nyanyi lagu-lagunya agama Buddha, Hindu, kalau memang ada lagunya. Bisa saya nyanyikan, kan cuma nyanyi doang. Tetapi kalau mau mengalami ku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu, itu harus punya relasi dengan Kristus. Punya relasi dengan Tuhan Yesus. Jadi orang-orang yang ditakdirkan adalah orang-orang yang sudah punya relasi. Itu jelas sekali contohnya, clear dalam Alkitab. Next. Nah, maka dengan demikian predestinasi di Roma 8 ayat 29 tidak bicara Allah memilih dan menentukan sebagian orang untuk dibawa masuk ke dalam Kristus. Oh, ini ada beberapa di luar, sebagian dibawa masuk ke dalam. Ini di luar, sebagian dibawa masuk ke dalam. Itu loh predestinasi, yang gak dipilih, loh ditentukan binasa. Kenapa? Kedaulatan Allah. Loh, Alkitab tuh gak bicara gitu, saudara-saudara. Yang Alkitab bicarakan yang sudah di dalam, ditentukan tujuannya. Yang di luar itu nanti kita bicarain dalam konteks yang lain. Karena sedang bicara Roma 8 ayat 29-30. Jadi di Roma 8 ayat 29 nggak bicara ditentukan atau dipilih dibawa masuk ke dalam. Tapi predestinasinya di situ bicara dalam arti Allah mentakdirkan. Allah menentukan orang-orang atau tujuannya juga ditentukan untuk menjadi sempurna, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, untuk dimuliakan bersama dengan Kristus. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang telah berada di dalam Kristus. Orang-orang yang telah mengasihi Allah, karena mereka mengasihi Kristus. Jelas sekali konteksnya, saudara. Next. Nah, kalau kita bandingkan dengan Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah. Kuasa di situ dalam bahasa Yunaninya exousia atau hak istimewa, privilege. Supaya menjadi itu dalam bahasa Yunaninya ginomai, yang ditulis dalam modus infinitif yang menyatakan tujuan. Jadi kita menerima Kristus, maka kita mempunyai privilege untuk
Jadi kita punya privilege, dengan tujuan privilege itu atau hak istimewa itu tujuannya adalah menjadi anak-anak Allah, keturunannya Allah. Karena anak-anak Allah di situ digunakan teknon, keturunannya Allah. Artinya punya relasi dengan Bapa, makanya disebut anak. Nah, anak-anak inilah yang kemudian harus menjadi huios, anak-anak yang matang bersama-sama dengan Kristus. Next. Jadi Efesus 1, kalau kita baca lagi Efesus 1 ayat 5 jelas sekali dalam bahasa Inggris. He predestinate us to be adopted as his sons through Jesus Christ dan selanjutnya. Jadi ia telah menentukan atau mentakdirkan kita untuk diadopsi sebagai anak-anaknya. Perhatikan, kita ditentukan, kita diadopsi sebagai anak-anaknya melalui Yesus Kristus. Makanya sudah di dalam, bukan dari luar ke dalam. Predestinasi itu bukan bicara dari luar ke dalam Kristus, tapi yang sudah di dalam Kristus ini ditakdirkan untuk diadopsi sebagai anak-anak Bapa di surga melalui Yesus Kristus itu. Sesuai dengan kesenangan Bapa, sesuai dengan kehendak Bapa. Kehendak Bapa, kesenangan Bapa adalah mau memuliakan anak tunggalnya Yesus Kristus itu. Maka kita menerima bagian kita, warisan kita di dalam Kristus. Itu jelas sekali. Makanya kalau kita hubungkan dengan perjanjian lama, orang Lewi yang adalah kelompok imam itu tidak mendapat tanah warisan. Dan kita sebagai Lewi-Lewi secara rohani, imamat-imamat yang rajani di 1 Petrus disebutkan, kita adalah bangsa pilihan imamat yang rajani, maka kita mendapat warisan kita di dalam Kristus. Kepada kaum Lewi, kepada suku Lewi, Yahweh berkata begini, kamu gak dapat warisan tanah, akulah warisanmu. Itu Yahweh ngomong sama suku Lewi, kamu gak dapat warisan tanah, karena kamu gak ikut perang, tapi kamu melayani di kemah Tuhan. Kamu gak dapat warisan tanah seperti suku-suku yang lain, Ruben, Simeon, dan lain-lain. Lewi kamu gak dapat warisan apa-apa, tetapi akulah warisan. Dan itu tergenapi dalam perjanjian baru. Kita orang-orang percaya kepada Kristus mendapat warisan kita di dalam Kristus. Kristuslah warisan kita. Kalau Kristus dimuliakan, kita dimuliakan bersama dengan Kristus. Puji Tuhan. Luar biasa saudara kebenaran Alkitab itu. Jadi poin saya, predestinasi melalui Kristus. Yang di luar, ya bukan konteks predestinasi di Roma 8. Yang di konteks predestinasi di Roma 8 adalah yang di dalam Kristus. Karena melalui Kristus kita diadopsi. Oke, next. Nah, artinya kalau kita hubungkan dengan Efesus 1 ayat 5, predestinasi untuk semua orang yang telah berada di dalam Kristus, itu bukan predestinasi untuk sebagian orang yang akan dimasukkan ke dalam Kristus. Kalau di kitab Efesus dikatakan dia bekerja menurut kerelaan kehendaknya, maka jelas itu menunjukkan atau berhubungan dengan orang yang telah menerima Kristus. Jadi Allah dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, itu keputusan kehendak Bapa yang disebut Allah di situ adalah memuliakan Kristus, menjadikan Kristus kepala segala sesuatu. Makanya dalam bahasa kitab Roma, mereka yang dipanggil, dibenarkan, dan mereka yang dibenarkan, dimuliakan. Apa definisi dimuliakan di situ? Dimuliakan bersama dengan Kristus, karena Kristus menjadi kepala segala sesuatu, itu artinya kita ikut memerintah bersama dengan Kristus. Sangat simpel, Alkitab menjelaskan itu sebenarnya. Next. Jadi kalau kita lihat Efesus 1 ayat 11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam dialah kami mendapat bagian-bagian yang dijanjikan tuh. Di dalam Kristus kita mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Nah, dari semula ditentukan itu proorizo. Ya, di dalam Kristus untuk menerima bagian yang dijanjikan, itu warisan yang saya terangkan tadi berhubungan dengan Lewi. Oke, next, cepat saja. Oke, next, ini saya sudah jelasin tadi soal Lewi. Jadi kalau kita kembali ke Roma 8 ayat 29, semua yang dipilihnya adalah semua yang diketahuinya telah berada di dalam Kristus. Mereka itu juga ditentukan, ditakdirkan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, menjadi serupa dengan Kristus.
Poinnya predestinasi atau proorizo di Roma 8 ayat 29 adalah untuk orang yang sudah percaya. Ini, predestinasi itu bukan orang bicara yang dari luar dibawa masuk ke dalam. Tapi yang sudah percaya, yang sudah di dalam, ditentukan tujuannya, ditakdirkan untuk dimuliakan bersama dengan Kristus. Itu poinnya. Ya, oke, next.